Teman-teman, belakangan ini banyak banget kreator yang kaget. Tiba-tiba muncul tulisan monetisasi dibatasi di dashboard. Atau muncul pesan akun Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi. Dan yang gak kalah bikin panik, dolar langsung berhenti. Padahal kalau mau dilihat semua videonya kelihatan aman, gak ada pelanggaran. Semua masih hijau, masih aktif upload tiap hari. Lalu banyak yang bingung, loh kenapa bisa begitu? Apa sistemnya lagi error? Padahal bukan. Sekarang Meta memang lagi memperketat sistem monetisasi. Jadi gini penjelasannya. Mulai akhir 2024 sampai 2025 ini, Meta pelan-pelan ubah cara kerja sistemnya. Kalau dulu, siapapun bisa ikut program monetisasi, asal memenuhi syarat dasar. Misalnya punya followers cukup, jam tayang cukup, dan kontennya nggak melanggar. Tapi sekarang Meta mulai seleksi kualitas kreatornya. Mereka nggak cuma lihat jumlah video, tapi kualitas sinyal dari akunmu. Nah, apa maksudnya kualitas sinyal? Jadi sinyal itu gabungan dari banyak hal. Yang pertama, apakah kontenmu original atau hasil reupload? Yang kedua, apakah engagementmu alami atau hasil saling tukar komentar? Dan yang ketiga, apakah penonton benar-benar menonton kontenmu karena kontenmu menarik? Atau cuman lewat karena ditarik dari grup atau share berantai? Ngerti kan? Semuanya dibaca oleh sistem. Nah, kalau sinyalnya dianggap tidak bersih atau tidak alami, maka akunmu bisa turun statusnya, entah jadi terbatas monetisasi atau bahkan dismonetisasi total. Nah, sekarang Meta juga menandai akun-akun yang dianggap tuh beresiko tinggi. Ini termasuk akun-akun yang pertama, terlalu sering pakai ulang video orang tanpa izin. Yang kedua, terlalu banyak konten serupa atau repetitif. Misalnya, formatnya sama persis, tapi ganti suaranya aja. Dan yang ketiga, upload terlalu sering tanpa variasi tema, yang dianggap mass production. Atau juga konten yang dianggap kurang aman untuk pengiklan. Nah, Meta ingin memastikan iklan hanya muncul di konten-konten yang jujur, aman, dan bernilai tambah. Karena itu, kreator yang dulu aman-aman aja sekarang dibatasi. Lalu apa itu dismonetisasi sebenarnya? Dismonetisasi bukan berarti akunmu dihapus. Tapi kamu tidak bisa lagi menghasilkan uang dari video yang kamu unggah. Fitur monetisasinya bisa hilang sebagian. Seperti in-stream ads, bintang, bahkan di sistem baru sekarang yang namanya content monetization. Nah, kalau akunmu sudah ditandai tidak layak monetisasi, semua format baik itu foto, reel, teks, video panjang, ikut berhenti menghasilkan. Nah, ini yang paling penting yang belum banyak diketahui oleh para kreator. Mereka pikir kalau statusnya masih hijau berarti aman. Padahal di sistem sekarang ini, warna hijau itu bukan jaminan lagi. Karena sistem Meta sekarang sudah menilai dari sisi kualitas akun, bukan status halaman. Contohnya, akun yang terlalu sering re-upload bisa turun skor originalitasnya. Dan akun-akun yang ikut komen berlebihan bisa terdeteksi sebagai engagement buatan. Nah, akhirnya dolar tidak nempel. Bahkan muncul tulisan restricted di bagian monetisasinya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan supaya aman? Pertama, fokus dulu ke konten original. Kalaupun mau ambil dari sumber lain, tambahkan nilai yang nyata. Misalnya kasih pendapat, penjelasan, atau cara pandang kamu sendiri tentang video itu. Yang kedua, jangan coba-coba pakai trik yang kelihatan mencurigakan. Seperti saling komen berlebihan, share ke grup tanpa relevansi, atau upload konten beruntun tanpa variasi. Yang ketiga, bangun identitasmu yang jelas. Meta sekarang mencari kreator dengan karakter, bukan sekedar akun ramai karena dolar. Kalau misalnya niche kamu edukasi, ya bangun terus gaya bicaranya, cara menjelaskanmu, dan juga topik utamamu. Yang berikut, jangan re-upload konten-konten AI mentah. Karena sekarang Meta sudah pakai sistem deteksi gambar dan video AI. Jadi kalau kontenmu hasil AI tanpa tambahan konteks atau nilai, ya bisa ditahan distribusinya. Dan yang terakhir, cek dashboardmu secara rutin. Lihat di bagian monetisasi, di bagian policy issue. Kalau ada tanda seru, segera baca dan pelajari masalahnya sebelum semakin parah. Kesimpulannya, Facebook sekarang bukan lagi sekedar platform upload video lagi,
tapi sudah berubah jadi ekosistem profesional, tempat di mana kreator diuji kualitasnya. Makanya pembatasan monetisasi bukan sekedar hukuman, tapi cara sistem memastikan siapa yang benar-benar layak disebut kreator profesional. Nah, kalau kamu ingin akunmu aman dan terus berkembang, jangan kejar upload semata, tapi kejar nilai dari setiap konten yang kamu buat. Karena di sistem baru ini, yang dihargai itu bukan seberapa sering kamu posting, tapi seberapa besar dampak dan keaslian kontenmu bagi penonton. Jadi, buat teman-teman kreator, kalau suatu hari tiba-tiba akunmu dibatasi, jangan langsung panik. Anggap aja itu sinyal untuk introspeksi. Coba perbaiki langkah, benahi gaya kontenmu, dan mulai lagi dengan cara yang lebih sehat. Karena apa? Karena sistem boleh berubah, tapi kreator sejati selalu bisa beradaptasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.